Sedangkan dari arah Magelang, bekas pondasi jembatan yang terbuat dari beton masih ada, hanya rel bednya saja yang tersapu banjir bandang kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta Ambarawa bagian ketiga. Untuk bagian sebelumnya silahkan Anda klik di kolom deskripsi ataupun yang saya sematkan di pojok kanan atas. Setelah jembatan Kalikrasak, selanjutnya bekas jalur kereta api berada di antara rumah-rumah warga. Bekas rel masih terlihat menyembul di atas permukaan tanah. Selanjutnya bekas jalur kereta api membentuk sebuah ceruk. Bekas rel juga masih terlihat. Di suatu tempat masih bisa dijumpai bekas tembok atau dinding sistem pengaturan air atau disebut sipon. Selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan desa yang dipaving blok terus mengarah ke utara. Dulu sekitar tahun 2012, bekas jalur kereta api ini masih berupa tanah dan rel masih bisa terlihat menyembul di atas permukaan tanah. Bekas jalur kereta api selanjutnya berada di wilayah Bendo Sali, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Bekas rel kereta ditumpuk di sisi sebelah kiri jalan yang dipaving blok, dan selanjutnya bekas rel bed dipapras untuk dijadikan jalan tembus menuju ke Dusun Losari. Bekas rel bed posisinya berada di atas jalan yang dibuat oleh warga. Rel tampak menggantung karena tanah yang jadi pijakannya di beberapa tempat sudah tidak ada. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan jalan desa Losari. Bekas rel tampak ada menyembul di atas permukaan tanah. Bekas jalur kereta api selanjutnya mendekati Jalan Raya Magelang Yogyakarta, tepatnya di kilometer 20. Di sisi jembatan jalan raya yang melintasi Kali Cebong terdapat sebuah bekas rel jalan kereta api Yogyakarta Magelang Ambarawa. Selanjutnya bekas jalur kereta api lurus dan tidak bisa ditelusuri lagi karena di atasnya kini sudah berdiri sebuah taman yang bernama Taman Citra Klasik. Akhirnya saya tiba di bekas jembatan kereta api yang melintasi Kali Batang. Rangka jembatan yang terakhir adalah rangka jembatan yang dibangun pada tahun 1931. Karena rangka jembatan yang pertama dibangun tersapu oleh banjir bandang pada tanggal 27 April tahun 1931. Awalnya rangka jembatan kereta api yang melintasi Kali Batang bertipe jembatan dinding rangka dengan lintas di bawah dengan rasuk huruf N. Jembatan rangka baja ini memiliki panjang sekitar 20 meter. Sedangkan rangka jembatan pengganti yang dibangun pada tahun 1931 memiliki dua tipe. Yang pertama, rangka jembatan dari arah Yogyakarta bertipe jembatan dinding parabol, sedangkan rangka jembatan kedua bertipe jembatan rasuk plat. Mengenai sejarah pergantian rangka jembatan ini akan dibahas secara terpisah. Nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi ataupun silahkan Anda klik tautan yang saya sematkan di pojok kanan atas. Setelah jembatan, bekas jalur kereta api bercabang ke arah kiri dan menjadi sepur simpan. Hal ini dikarenakan dulunya Kali Batang sering terkena banjir lahar dingin sehingga meninggalkan material yang sangat baik berupa pasir dan batu. Pasir dan batu itu kemudian diangkut dengan menggunakan kereta api. Kondisi terkini, kedua jalur sudah tidak bisa dilihat lagi karena sudah ditumbuhi oleh rerumputan. Tetapi sekitar tahun 2022, bekas rel keduanya masih bisa dilihat menimbul di atas permukaan tanah. Ujung dari jalur simpan terdapat di pinggir sebuah sungai kecil arah ke Magelang.
Setelah selesai mengeksploitasi bekas jembatan Kalibata, selanjutnya saya melakukan perjalanan dengan menyusuri bekas jalur kereta api yang kini sudah menjadi jalan setapak. Jalan setapak ini dipergunakan oleh warga sekitar untuk menuju kebun. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan raya Magelang, tepatnya di kilometer 21. Jalur kereta api yang tadinya sejak dari Yogyakarta berada di sebelah kiri jalan, akhirnya berpindah ke sebelah kanan jalan. Di daerah Sucen dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Semen. Perhentian ini berada di kilometer 22 plus 499 dari arah Yogyakarta. Kini bekas bangunan perhentian kemungkinan sudah tidak ada dan jalur kereta api pun kini sudah menjadi jalan raya. Bekas jalur kereta api selanjutnya berada di Jalan Raya Magelang mengarah ke barat laut. Inilah gambaran ketika jalur kereta api masih ada dan Jalan Raya Magelang pun masih kecil. Di kilometer 23 Jalan Raya Magelang masih bisa kita jumpai bekas bangunan halte Tegal Sari. Bangunan halte Tegal Sari ini memanjang dari tenggara ke arah barat laut menghadap ke barat daya. Saya belum memperoleh data berapa jalur kereta api yang ada di halte Tegal Sari, karena kalau melihat bangunannya, bangunan halte Tegal Sari cukup besar, terdiri dari satu buah ruang tunggu di arah tenggara, di bagian tengah ada ruangan untuk kepala stasiun atau PPKA, dan di arah barat laut terdapat sebuah gudang kecil yang menyatu dengan bangunan halte. Kini bekas halte Tegal Sari dijadikan tempat usaha, yaitu sebagai rumah makan Minang atau rumah makan Padang, sebagai toko kafe dan warung makan sate kambing. Yang membuat saya dan beberapa rekan yakin bahwa ini adalah bekas halte Tegal Sari adalah kesamaan pintu bagian tengah dari foto lama ke kondisi yang sekarang. Pada tahun 2020 terdapat sebuah proyek pembangunan irigasi di depan bekas halte Tegal Sari. Ketika tanah digali, ternyata bekas rel jalur kereta api ini ikut tergali dan muncul ke permukaan. Di jembatan Kali Putih Lama, saya sempat mengamati bekas pondasi jembatan jalan raya tersebut. Saya menduga dulunya di sisi kanan Jalan Raya Magelang, bekas pondasi jembatan kereta api masih ada. Di daerah Gulon, tepatnya di Jalan Raya Magelang kilometer 25, dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Dangean. Kini area bekas perhentian Dangean sudah menjadi warung makan pecel lele. Akhirnya saya tiba di kota Muntilan. Bekas jalur kereta api kini berada di Jalan Pemuda menjadi jalur lambat. Jalan tersebut terdapat beberapa bekas tiang sinyal yang memisahkan antara jalur cepat dan jalur lambat. Di Jalan Pemuda tersebut dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Muntilan Kidul. Area bekas perhentian Muntilan Kidul kini menjadi beberapa pertokoan, tetapi di area tersebut juga masih bisa dijumpai sebuah rumah bergaya lama atau klasik. Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Muntilan. Area bekas stasiun Muntilan kini menjadi sebuah terminal yang bernama Terminal Dr. Andes Prajitno. Stasiun Muntilan dulunya ternyata cukup besar, memiliki beberapa rumah dinas, pergudangan, toren air, dan sebuah toilet. Jalur keretanya pun diperkirakan terdiri dari 4 buah jalur. 2 jalur mengarah ke Magelang, sedangkan 2 jalur lagi kemungkinan adalah spur simpan. Sekitar tahun 70-an hingga tahun 1984, bangunan dan bekas jalur kereta api stasiun Muntilan masih ada, tetapi pada akhir tahun 1989, bangunan stasiun Muntilan dibongkar dan area stasiun Muntilan dijadikan sebuah terminal angkutan jalan raya.